Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy, NIM 202111095, kelas BSM 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas pada penelitian efek promosi dan diskon hasil, serta grafik dan keterangan hipotesis diterima atau ditolak. Selanjutnya masuk pada tabel. Di sini tabelnya kita menggunakan 7 buah data. Dan juga di sini kita menggunakan X1 dan X2, di mana nilai-nilainya yaitu X1 ada 35, 53, 60 dan seterusnya, dan juga X2 ada nilainya 32, 46, 58 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari X1 pangkat 2, yaitu caranya dengan nilai X1 atau 35 dipangkatkan 2, bisa juga dengan 35 dikali 35, hasilnya 1225 dan seterusnya. Kemudian untuk X2 pangkat 2 juga caranya sama, dimana nilai X2 nya misalnya 32 dikalikan 32, hasilnya 1024 dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai semuanya dijumlahkan hasilnya. Kemudian masuk pada X bar 1 sama dengan 368 per 7. 368 dapat dari penjumlahan keseluruhan dari X1 per 7 sama dengan 7 adalah jumlah datanya, sama dengan 54,71. Selanjutnya X bar 2 sama dengan 409 per 7. 409 dapat dari penjumlahan keseluruhan X2 sama dengan 58,43. Selanjutnya X1 pangkat 2 sama dengan 7 dalam kurung 22,043. 22,043 didapat dari jumlah keseluruhan X1 pangkat 2 dikurang 383 pangkat 2 per 7 dalam kurung 7 dikurang 1 sama dengan 7 dikali 22,043, hasilnya 154,301 dikurangkan 383 pangkat 2, hasilnya 146.689 per 7 dalam kurung 6. Selanjutnya 154.301 dikurang 146.689, hasilnya 7.612, sedangkan 7 dikali 6 hasilnya 42. Jadi 7.612 dibahagi 42 hasilnya sama dengan 181,24. Selanjutnya S2 pangkat 2 sama dengan 7 dalam kurung 25,223 didapat dari penjumlahan keseluruhan X2 pangkat 2 dikurang 409 penjumlahan keseluruhan X2 per atau dibahagi 7 dalam kurung 7 dikurang 1 sama dengan 7 dikali 25 233, hasilnya 176.561, sedangkan 409 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 167,281 per 7 dalam kurung 6. Selanjutnya 176.561 dikurang 167.281, hasilnya yaitu 9.280 dibahagi 42 sama dengan hasilnya 220,95. Selanjutnya masuk pada daftar perhitungan uji homogenitas varian populasi. Di sini sampelnya ada 2. DK-nya yaitu 6, sampel ke-1 DK-nya 6, 1 per DK-nya 0,16, S1-nya 181,24 didapat dari perhitungan nilai S1 pangkat 2. Selanjutnya sampel kedua DK-nya juga 6, 1 per DK-nya juga 0,16, S1 pangkat 2 nya adalah 220,95 didapat dari hasil penjumlahan akhir S2 pangkat 2. Selanjutnya untuk mencari
log S1 pangkat 2, maka kita mencari log 181,24, hasilnya 2,2583, dan juga log 220,95, hasilnya 2,3443. Selanjutnya, cara mencari DK log S1 pangkat 2. Caranya, yang pertama, sampel ke 1, DK-nya 6 dikalikan log X1 pangkat 2, berarti 6 dikalikan 2.2583, hasilnya 13,5498. Selanjutnya, sampel kedua, 6 dikali 2.3443, hasilnya 14,0658. Kemudian hasilnya DK log 1 pangkat 2 dijumlahkan, berarti dapat hasilnya 27,6156. Lanjut pada rumus, S pangkat 2 sama dengan 6 dalam kurung 181,24 ditambah 6 dalam kurung 220,95 sama dengan dibahagi per 6 ditambah 6. Selanjutnya 6 dikali 181,24 hasilnya 1087,24. Sedangkan 6 dikali 220,95 hasilnya 1325,7 per 12. 12 didapat hasil dari 6 ditambah 6. Selanjutnya 1087,24 ditambahkan 1325,7 hasilnya 2413,14 per 12. Kemudian dibagikan 2413,14 dibahagi 12 hasilnya 201,095. Selanjutnya masuk pada rumus log S pangkat 2 sama dengan log 201,095 sama dengan 2,30. Selanjutnya bagian B sama dengan 2,30 dalam kurung 12, berarti 2,30 dikalikan 12 sama dengan 27,6. Selanjutnya X pangkat 2 sama dengan 2,3026 dalam kurung 27,6 dikurang 27,6156 sama dengan di bawahnya 2,3026 tetap, sedangkan 27,6 dikurang 27,6156 hasilnya adalah 0,0156. Kemudian hasilnya 2,3026 dikalikan 0,0156 hasilnya adalah 0,04. Jadi X1 pangkat 2 sama dengan 1 dalam kurung 1 dikurang 0,05 dalam kurung 2 kurang 1 sama dengan 3,84. Sedangkan X2 sama dengan 1 dikurang 0,01 dalam kurung 2 dikurang 1 hasilnya adalah 6,63. Keterangannya, X pangkat 2 hitung kurang dari X pangkat 2 tabel, artinya distribusi datanya normal. Kemudian X pangkat 2 hitung sama dengan 0,04 kurang dari X pangkat 2 tabel sama dengan 3,84, maka HO-nya diterima. Berikut grafiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.